Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, seperti judul yang tertera, saya ingin menjelaskan tentang etika organisasi. Sebelum itu, apakah kalian tahu? Ternyata, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja loh kita menerapkan etika. Namun, dalam berorganisasi pun, kita perlu selalu menerapkan etika. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu etika. Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu dengan sistem nilai yang ada di dalam organisasi dan diri pribadi. Ternyata di dalam etika juga ada hakikatnya loh teman-teman. Hakikat etika terbagi menjadi dua. Yang pertama, merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan. Kemudian yang kedua merupakan refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Selanjutnya, etika juga memiliki prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu yang pertama, prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya, dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Kemudian ada prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Kemudian ada prinsip kebebasan. Di prinsip ini, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Yang terakhir yaitu prinsip kebenaran. Prinsip ini biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari pemikiran yang logis atau rasional. Yang selanjutnya yaitu norma etika. Norma etika terdiri dari jujur, adil, menepati janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun. Setelah kita tahu apa itu etika, kita juga harus tahu apa itu organisasi. Menurut Robbins dan Judge, organisasi merupakan sesuatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Selain itu, Robbins dan Judge juga mengatakan bahwa perilaku organisasi sebagai studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu teori-teori organisasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori neoklasikal, yaitu teori yang menitikberatkan pada penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang kedua, teori fungsi, yaitu teori yang menyatakan bahwa seorang individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu teori kuantitatif, yaitu faktor-faktor yang dapat diukur dan berpengaruh terhadap perorganisasian. Kemudian yang terakhir yaitu teori sistem. Di dalam teori ini, perorganisasian dipandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dan di dalamnya termasuk individu-individu. Di dalam organisasi, individu juga diharuskan untuk berinteraksi. Seperti yang pertama, menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi. Yang kedua, meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. Lalu membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit,
agama, asal-usul, hambatan fisik, atau mental, gender, dan usia. Selanjutnya, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan, konsisten dengan misi dan visi perusahaan untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya. Selanjutnya, memberikan kompensasi, manfaat yang jelas dan menarik, serta memberi imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas. Yang terakhir, membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Setelah itu, etika di dalam organisasi juga perlu dikembangkan, yaitu dengan cara yang pertama, menerapkan tingkah laku etis, kemudian penyaringan karyawan dalam seleksi awal, kemudian mengembangkan kode etik, menyediakan pelatihan etika, memberikan dukungan terhadap perilaku etis, dan menerapkan dalam praktek sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dengan materi yang saya jelaskan di video ini, teman-teman jadi lebih mengetahui apa itu etika organisasi. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.